Preview. Assalamualaikum, di hadapan saya sudah ada Pak Samsul Hadijoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esti. Terlihat sehat. Alhamdulillah, memang sehat ya. Alhamdulillah. Semoga semuanya juga demikian, Mbak Esti ya. Amin. Selalu diberikan sehat, ya, diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin. Ya, dilimpahkan rezeki yang banyak, Pasti, berkah, ya toh. Kali terus. Ah. Nah, ini tambah luar biasa. Ya, gitu. ya. Semoga ketika diberikan seperti itu, syukurnya tidak berkurang, Mbak Esti. Betul, harus ditambah syukurnya. Betul ya, termasuk juga ketika kita tidak dalam posisi sakit, tidak ada keluhan gitu ya. Ini juga harus terus menambah syukur agar kenikmatan yang kita terima ya itu bisa juga terus bertambah. Amin. Jadi ketika kita tidak sakit, alhamdulillah rezeki ini, terutama uang gitu ya, bisa dicelengi kan gitu tentunya ya. Sakit ya mesti mikirnya beda gitu kan Iya, ya. betul. Ya. Kalau sakit uang banyak juga kayaknya waduh ya. Gak penak ya Pak. Ya gak penak, apalagi kalau sakit gak ada duit, tambah gak enak lagi gitu ya. Baik, di kesempatan siang hari ini kebetulan banyak sekali tuh yang bertanya sih secara umum. Sebenarnya monggo langsung aja boleh ya. Nanti sambil kita singgung hal-hal yang memang perlu diketahui oleh banyak orang. Contoh misalkan sedikit kita singgung Mbak Esti bahwa hipertensi ya atau orang sudah sangat mengenal yang namanya darah tinggi. Ini juga bisa mengakibatkan gangguan pada mata. Jadi ketika seseorang sangat mengenal dengan istilah diabetik retinopati ya atau gangguan retina pada mata yang disebabkan oleh diabetes, hipertensi juga demikian. Jadi bisa mengakibatkan hipertensi retinopati ya. Jadi terjadi penebalan pembuluh darah sehingga nutrisi oksigen darah tidak dapat mengalir secara cukup pada retina kita yang mengakibatkan kondisi ini terganggunya penglihatan. Ya, jadi terganggunya penglihatan itu bisa misalkan kondisi penglihatannya kabur ya, mungkin silau dan yang paling parah adalah terjadinya kebutaan. Itu ya kalau tentu tidak ada yang berharap seperti itu. Tetapi juga demikian pula bahwa kita pun juga tidak sebatas sekedar punya semangat tanpa action gitu. Betul, harus ada actionnya. Harus ada action. Jadi mulai menghindarkan daripada faktor pencetus, mulai hipertensinya tadi, termasuk juga hal-hal lain yang bisa mengakibatkan terjadinya gangguan pada mata kita. Jadi bukan hanya sebatas hipertensi, tetapi juga masih banyak misalkan seperti diabetes, ya seperti juga masalah dengan ginjal atau memang gangguan-gangguan lain yang secara lingkungan itu bisa muncul juga ya, seperti aktivitas kita yang penuh dengan asap, debu ini kan memungkinkan timbulnya iritasi, konjungtivitis dan resiko lanjutan gitu. Karena memang banyak sekali penyebabnya. Banyak sekali ya. Jadi keluhan seperti ini Mbak Esti sebenarnya sangat masif, banyak sekali. Ya, ini kategorinya gangguan kronis ya. Gangguan kronis itu yang sudah sangat lama. Artinya terjadi di atas 4 sampai 6 bulan. Oh gitu ya. Ya, sehingga orang memang di awal-awal tidak begitu merasa ya. Karena hal-hal semacam itu tidak menimbulkan gejala-gejala yang boleh dikatakan ekstrim ya. Jadi ringan gitu aja. Lama-lama itu bisa mengakibatkan kondisi yang serius pula. Nah, tadi Bu Sri menyampaikan ada riwayat gula. Sekarang nilainya kira-kira rata-ratanya 180 ya. Tapi minum obat-obatan ada kadang 2 kali, kadang 3 kali. Saya coba untuk rangkaikan agak panjang sedikit ya Bu ya, biar nanti pemahamannya utuh gitu ya. Jadi ada beberapa gangguan yang muncul pada orang yang selama ini menderita diabetes mellitus ya. Secara umum itu sering mengakibatkan gangguan pada sistem saraf tepi kita. Jadi mulai dari telapak kaki, telapak tangan, termasuk kepada gangguan pada mata.
Terus juga kalau laki-laki biasanya kaitan dengan seksualnya itu menurun ya. Nah, ini hal yang umum ya. Nah, ada hal-hal yang secara khusus seseorang mungkin tidak merasakan kondisi seperti itu terjadi Mbak Esti. Tapi hanya badannya kelihatan lebih kurus. Nanti kadang-kadang badannya saya segar sekali Pak, misalkan. Hanya mata ini yang kabur. Semuanya bagus Pak, hanya luka saja gitu ya. Nah, macam-macam seperti itu ya. Ya, seperti adanya luka itu kan terjadi akibat matinya sebagian daripada jaringan tubuh kita. Ya, sehingga terjadi luka dan itu boleh dikatakan meluas. Nah, kaitannya dengan diabetes ini juga mengakibatkan gangguan pada mata. Tadi sedikit saya singgung ada diabetik retinopati, ada hipertensi retinopati. Jadi selain diabetes juga bisa terjadi pula pada penderita hipertensi. Nah, diabetes orang sering disebut dengan mboke penyakit. Karena kadang awalnya dari situ betul. Jadi resiko-resikonya menjadi sangat kompleks dan banyak. Ya, jadi ketika seseorang mengkonsumsi obat-obatan yang sifatnya menurunkan gula, ya memang ketika diminum ya pasti akan turun. Tapi ketika dilepas ini juga akan naik lagi gulanya. Betul seperti itu sehingga seseorang harus konsumsi sangat panjang waktunya. Ya mungkin 2 tahun, 3 tahun kadang bahkan sampai seumur hidup gitu ya harus minum karena dia sudah menerima ini tidak bisa disembuhkan gitu ya. Nah, padahal kita gitu punya banyak pilihan punya banyak pilihan untuk membantu agar diabetesnya itu bisa sembuh. Sembuhnya seperti apa ya, kalau nilai kadar gulanya itu normal sesuai standar dan kita tidak ketergantungan. Salah satu yang menjadi pemicu adalah nilai kecemasan kita secara psikologis ya. Pasti ini takut jadi gitu. nanti Bu untuk mengurangi satu gangguan pada mata panjenengan yang sekarang mengeluhkan seperti ada bayangan begitu. Ini kemungkinan besar dari pengalaman selama ini pada mereka-mereka yang punya diabetes mellitus itu terjadinya AMD atau degeneratif makula. X makula degeneratif. Jadi kaitannya dengan usia. Maksud saya usia itu karena dipicu oleh diabetes ini tadi Mbak. Jadi terganggunya retina pula. Jadi ketika retina itu menjadi lemah, sistem saraf menjadi kering, menjadi layu, pandangan seseorang ini pun juga pasti akan berkurang. Ya. Pasti akan berkurang. Ini kronis. Jadi turunnya ndak seketika. Lama-lama terjadi kabur, kok tambah gak ketok, tambah peteng misalkan gitu ya. Jadi ini untuk pertama. Berapa lama? Nanti biasanya pertanyaannya seperti itu Mbak Esti. Berapa lama Pak ini sembuh? Sembuhnya kapan nih? Ya, tergantung dengan apa? Tergantung dengan bagaimana satu ibu mengelola kondisi daripada konsumsinya. Terus kedua, bagaimana rutinitas panjenengan melakukan pengobatan. Ketiga, bagaimana ibu mengelola kecemasan atau stres gitu ya. Nah, apakah ada Pak obatnya nanti yang untuk diabetes juga? Nah, alhamdulillah nanti ketika ibu konsumsi Mahtaker, saya menganjurkan obat yang sekarang panjenengan minum itu nanti jangan langsung di stop. Tapi dikurangi, kecuali nanti ibu punya substitusi ya, punya penggantinya. Jadi dengan sifat-sifat herbal ya, yang sifatnya konstruktif, artinya membangun. Membangun apa? Ini membangun daripada sel beta pankreas panjenengan agar mempunyai kemampuan lebih bagus untuk memproduksi insulin ya. Jadi insulin inilah yang sebenarnya nanti akan mengangkut daripada apa yang panjenengan konsumsi sehingga dia dipecah menjadi glikogen untuk energi panjenengan. Jadi bukan sifatnya membuang gitu ya. Bukan simptom, jadi simptomatik. Jadi tandanya diabetes apa? Gulanya tinggi. Obatnya piye? Obatnya ini. Nanti kalau diminum rendah, kalau dilepas naik lagi gitu ya. Nah, ini saya sampaikan agar ibu tidak
punya ketakutan gitu loh ya. Jadi ketika ini sudah disampaikan, loh aku nek ngombe iki terus iki dikurangi nanti gulanya agak naik. Iya, karena itu tadi nggih sifatnya berbeda gitu loh nggih. Jadi mah taker panjenengan konsumsi minum 3x2 untuk membantu agar satu saraf tidak semakin kering, tidak semakin layu ya. Jadi ini degeneratif makula, resiko retinopatinya juga terkurangi. Retinopati itu rusaknya retina Bu ya. Retina itu bagian mata kita yang bagian dalam. Ini nyuwun sewu, minggu lalu mungkin saya sedikit cerita ini. Ada orang Semarang yang dioperasi retinanya. Jadi dioperasi retina itu seperti apa? Ya disampaikan matanya dicopot Mbak Esti. Iya, dicopot ya, baru matanya dicopot baru dilem gitu. Di luar ya? Iya di luar. Jadi dikasih silikon yang khusus ya. Sehingga pasca itu bukan langsung selesai. Dia harus selalu menunduk agar terjadi pelengketan. Nah, tersiksa sekali ya. Tentu kita semua tidak berharap dan cukuplah dengan hal-hal yang sudah disiapkan itu kita bisa mendapatkan kesembuhan. Mekaten nggih. Seperti yang sudah diinformasikan Pak Samsul Hadi tadi, obatnya tetap diminum tapi dikurangi ya Pak. Dikurangi nggih, makanya tahapannya itu harus diikuti. Kalau orangnya cemas begitu di stop langsung ya mesti nanti gulanya tambah melonjak tinggi, bisa juga orangnya kolap nanti Mbak. Nggih, Samsul ya. Cuma gini yang ditanya seperti ini. Saya juga penderita diabetes, tapi alhamdulillah sampai saat ini untuk penglihatan itu tidak ada masalah. Yaitu tadi ada luka di kaki yang sekarang sudah mulai kering. Alhamdulillah. Terus saya tuh takut gitu ya, karena kalau diabetes itu kan pasti larinya ke penglihatan. Nah sebelum terjadi itu saya harus bagaimana? Penderita diabetes ada luka. Alhamdulillah untuk kondisi mata masih terang, bagus gitu ya. Semoga bisa dipertahankan ya kondisinya. Tapi secara umum ibu juga atau bapak ya tetap harus mempunyai upaya untuk mencegah dampak atau komplikasinya ya. Karena hal-hal yang sifatnya kronis, metabolik itu hampir selalu membawa dampak kalau kita tidak bersiap-siap ya. Nah, paling penting untuk luka tadi. Luka ini memang ada yang boleh dikatakan luka seperti karena kita kena benda-benda yang lancip begitu Mbak Esti, atau luka karena kerusakan jaringan ya. Jadi kalau luka kerusakan jaringan itu biasanya kan terus kulitnya juga jadi hitam gitu ya. Nah ini pilihan ketika terjadi hal-hal semacam itu. Luka itu bisa dibantu, nanti bisa ambil daun dewa secukupnya. Daun dewa ya, bukan buah dewa, mahkota dewa bukan. Ada lagi ini daunnya. Daun dewa yang dipakai daun dewa. Daunnya itu agak tebal tapi lemes. Mirip-mirip seperti cocor bebek ya. Mirip seperti itu. Iya, mirip seperti cocor bebek. Kalau cocor bebek itu kaku, kalau daun dewa ini lemes. Ada bulu-bulu lembut. Itu diambil beberapa lembar. Ini tidak ada hitungan dan pakem-pakem khusus Mbak Esti. Berapa lembarnya ya? Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan lukanya seberapa gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang kan ada orang yang lukanya lebar gitu ya, sehingga membutuhkan beberapa lembar, mungkin 10 lembar, mungkin 11 lembar gitu ya. Nah ini nanti diambil, dicuci bersih, setelah itu dilumatkan ya tidak perlu lembut-lembut banget. Nah terus ditambah dengan gula pasir. Gula pasir ditambahkan sedikit, setengah sendok teh. Jadi kalau lukanya lebih kecil ya dikurangi saja. Gula pasir itu mempunyai manfaat sebagai antibiotik alami Mbak Esti. Luar biasa ini. Jadi ditambah dengan daun dewa tadi, dihaluskan, terus nanti dipakai bobok pada bagian yang luka. Ya, jadi kalau ini lukanya diabetes mellitus yang biasanya meluas, itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi dibersihkan itu bukan hanya sekedar ditutul-tutul kalau kapas itu ya. Tapi biasanya kan di pinggiran lukanya itu, jaringan itu kadang bisa timbul seperti jamur, kadang hitam gitu ya. Itu harus diambil. Jadi ketika kondisi jaringan seperti itu yang mati itu tidak diambil, maka lukanya nanti akan terus gitu ya.
meluas ya. Jadi kalau analoginya, gambaran yang nyata yang bisa kita lihat, misalkan rumah atap itu ada kayu yang lapuk di ujungnya gitu ya, kena panas, kena air, kena hujan macam itu. Kalau dia tidak dipotong maka dia terus ngambrak gitu ya. Secara fisiknya masih utuh, tetapi nanti kalau dipegang itu merepel gitu ya. Gitu. Ya seperti itu. Nah tentu harus ada upaya kan gitu ya. Nah salah satunya adalah cara daun dewa tadi. Saya sampaikan ini karena ini paling mudah ya. Jadi paling mudah dicari, gampang ya. Gampang sekali ya. Ya saya sering menyampaikan ini setidaknya agar kita semua juga punya pemahaman tentang manfaat daripada tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Di samping juga ini sesuatu yang sudah secara turun-temurun ini Mbak Esti, empiris ya. Leluhur kita mempunyai kearifan yang sebaik ini. Jadi ada kalau kita bicara tentang sejarah gitu ya, sejarah ramuan kita, hal-hal semacam ini dulu dipakai dengan cara uji cobanya juga pada manusia, yaitu orang-orang yang misalkan pemberontak gitu ya, di tahanan, dipakai ujian untuk membuat ramuan. Jadi langsung diuji, itu zaman dulu zaman dulu. Terus keduanya, nenek moyang kita itu kan melihat seperti apa bentuk-bentuk tanaman itu. Contoh misalkan pegagan itu bentuknya seperti bentuk otak kita. Daun pegagan itu. Maka di sana dia punya fungsi untuk otak yang luar biasa. Gitu ya? Iya, betul. Jadi ini mencerminkan fungsinya. Gitu. Andong merah misalkan ya, itu warnanya merah. Ya, ternyata dia bagus sekali untuk jantung. Jadi ada yang dimanfaatkan itu ada dari warnanya, ada bentuknya. Jadi misalkan juga untuk wanita ada namanya bunga telang gitu ya. Bentuknya juga indah seperti itu. Makanya dia bagus sekali untuk kewanitaan. Nah, ini hal-hal yang diamati yang setelah sekarang era modern, setelah diteliti dengan teknologi, betul ternyata gitu loh ya. Itu. Jadi untuk Bapak alhamdulillah diabetesnya bagus, tidak ada yang terganggu untuk kaitan kesehatan tubuh secara umum. Ya, hati-hati tetap ya. Untuk saraf tepi kita, saraf tepi ya mulai dari telapak tangan, kaki, kaitan dengan seksual seperti itu, ini tentu harus tetap dijaga, Pak. Ya, Bapak bisa bantu untuk menjaga itu dengan kapsul Mahtaker ya. Jadi kapsul Mahtaker ini ya secara khusus memang untuk menampilkan manfaatnya untuk saraf mata ya. Tetapi sebenarnya ya bisa juga dipakai untuk saraf di kaki, saraf di mana itu bisa ya. Memang konsentrasinya kandungan zat aktif yang diperuntukkan di situ lebih banyak gitu ya. Untuk bagian-bagian yang khususnya pada mata. Jadi cukup mungkin 2 kali 1 kalau memang tidak ada gangguan itu cukup ya. Jadi yang penting juga saya perlu sampaikan bahwa ketika seseorang punya diabetes mellitus, punya hipertensi, ini bisa mengakibatkan terjadinya penebalan pada pembuluh darah retina kita, Mbak Esti. Jadi, nah, ketika terjadi penebalan seperti itu, maka elastisitasnya pun juga akan berkurang. Jadi wis gak lentur meneh, lah tebelnya itu terjadi karena adanya endapan di dalam gitu loh. Sehingga akhirnya ruangnya kan menjadi boleh dikatakan buntu ya. Setelah itu tidak dapat teraliri dengan bagus. Nah, padahal di sisi lain orang yang diabetes mellitus, orang yang hipertensi rata-rata kepekatan darahnya tinggi. Nah, ini kan akhirnya mengakibatkan kondisinya menjadi semakin buruk gitu ya. Begitu juga tadi dengan hipertensi, ini bisa merubah atau mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi ya. Jadi pada lensa mata kita. Jadi sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan istilahnya transportasi daripada
ion kalium pada lensa mata. Ini yang mengakibatkan matanya jadi keruh gitu ya. Yang mengakibatkan kenapa orang diabetes mellitus punya resiko lebih tinggi terjadi katarak gitu loh. Nah, kebetulan kalau misalkan seseorang punya diabetes mellitus, aktivitas kesehariannya itu ada di luar ruangan, terpapar sinar matahari yang berlebih tanpa ada perlindungan tertentu, sehingga transportasi ion kalium pada lensa mata itu menjadi terganggu. Sehingga mata yang seharusnya lensanya itu seharusnya tetap bening, sehingga dia menjadi rawan dan mudah keruh. Nah, kalau keruh maka menjadi tidak bagus, tidak maksimal jaringan mata dalam menangkap cahaya. Pupilnya, retinanya ini kan tidak sempurna menangkap cahaya, sehingga pandangannya jadi kabur. Nah, itu ada rangkaian kejadiannya ada gitu loh ya. Maka yang harus dilakukan adalah mencegah itu tadi ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti apa Pak? Ya harus diobati gitu ya. Jadi komprehensif akhirnya. Artinya bahwa sakit utama menjadi penyebab diobati, dampaknya diobati, secara psikis kecemasannya juga harus dikontrol. Ya, secara perilaku bahwa apa yang harus dikurangi dan harus ditambah juga harus dilakukan. Jadi bukan makanan itu terus menjadi penyebab utamanya, bukan gitu ya. Sebetulnya. Tapi karena ketika seseorang sudah sakit, berarti aktivitasnya kadang-kadang sudah berbeda, maka kebutuhannya yang diperlukan itu menjadi berbeda pula. Maka yang lain harus dikurangi, yang lain kadang-kadang harus ditambah. Gitu nggih. Baik. Mudah-mudahan membantu. Ya, insya Allah sangat membantu nggih. Ya, dan ini tadi ada kaitannya dengan luka itu tadi. Monggo, jari jempolnya yang kaki itu sudah ada operasi. Ada operasi, dipotong. Iya, sudah kering. Saya sudah tahu sendiri sudah kering, tapi masih cerenut Mbak Hesti. Nah, itu gimana ya? Apakah daun ini tadi juga bisa membantu? Ya, ini berbeda perilakunya. Berbeda ya. Jadi kalau sudah tidak ada luka, baik itu lukanya kering atau mungkin pada waktu itu mungkin belum kenal dengan kita ini Mbak Esti ya, sehingga milih wes Pak diamputasi aja misalkan. Itu pilihan yang sudah terjadi. Tapi rasa cernut itu ya sebenarnya sarafnya juga Mbak Esti. Gitu. Jadi ketika memang ketika terjadi kondisi yang metabolik seperti ini ya, kronis seperti ini, rasa cernut itu tadi, rasa sakit kebas yang menuju istilahnya gangren itu hampir-hampir memang terjadi pada banyak orang ya. Gitu ya. Maka ketika hal semacam itu terjadi, maka orang dianjurkan banyak macam. Ya, banyak macam. Apa itu? Ya minum obat, ya olahraga kan gitu ya. Jadi saraf ini kan regenerasinya yang paling lama. Jadi saya sering sekali menyampaikan ini, bagian tubuh kita itu ada yang cepat regenerasinya, ada yang sedengan, ada yang lama. Lambat. Yang cepat ya kulit kita. Bagian-bagian luar ini lebih cenderung ke cepat ya. Bagian dalam nanti tulang itu misalkan agak lama. Saraf lebih lama lagi gitu loh ya. Oleh karena itu jangan menunggu sampai terasa panas terus sampai luka. Jadi kalau luka itu sebenarnya sudah rusak gitu loh. Kategorinya ya. Jadi cernut itu gambaran bahwa saraf ya pada jaringan tepinya utamanya itu tidak tercukupi pasokan daripada kebutuhannya. Pasokannya apa sih? Ya sebenarnya ada nutrisi, ada darah, ada oksigen jadi itu ya. Jadi tubuh kita itu kebutuhannya di situ ya. Kalau sudah terganggu otomatis gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi sehingga kalau sudah terjadi setiap hari, kadang-kadang gak patut direken gitu ya. Direken. Wis biasa seperti ini gitu ya. Nah, jadi saraf ini karena memang lama, maka dia butuh dilakukan upaya-upaya yang lain seperti misalkan sekarang minum mahtaker gitu ya. Apakah cukup? Ya sebenarnya untuk kebutuhan itu cukup, tapi kan kita ingin lebih cepat gitu ya. Ketika ingin lebih cepat, bendang cepat lagi, ya dibantu. Misalkan kalau dari cernut-cernut, ambil daun jarak pagar. Daun jarak pagar ya. Buat pagar itu ya. Ya, ini diambil kira-kira 7 sampai 10 lembar. Terus ambil juga daun jambu batu. Ya, itu kira-kira 1 genggam. Itu nanti direbus dengan air 3 liter. Airnya biarkan mendidih terlebih dahulu. Setelah itu daunnya dimasukkan. Setelah ditunggu beberapa saat kelihatan layu diangkat.
nanti taburi garamnya garam krosok itu Mbak Esti, yang kasar ya? Gede-gede itu nanti ditaburkan di situ di air, diaduk, hangat-hangat kakinya atau mungkin bagian tangannya sing ting cernut itu tadi itu direndam. Gitu nggih. Jadi selain diobati dari dalam tadi minum Mahtaker misalkan ya. Nanti dari luar dilakukan tindakan terapi seperti itu, rangsangan pada sistem saraf sirkulasi darah. Karena ingat bahwa kita kalau terutama di bagian-bagian telapak itu yang sering terjadi gangguan Mbak Esti, itu semata-mata bukan kaitannya dengan diabetes saja, tetapi karena pengaruh-pengaruh alam. Contoh karena pengaruh gravitasi ya. Jadi kalau darahnya pekat, itu hampir pasti juga akan ngendap di situ. Maka orang-orang punya masalah dengan jantung, ginjal, sing bengkak itu tetap aja lebih awal itu di bagian betis ke bawah ya. Gitu ya. Nah, setelah itu muka gitu ya. Jadi yang bengkak di perut itu jarang gitu loh ya. Jadi di kakinya gitu ya. Pengaruh gravitasi itu juga akan menjadi luar biasa. Oleh karena itu kadang orang dianjurkan agar kakinya diangkat. Kenapa? Membantu agar sirkulasi darah itu terjadi muter gitu loh ya. Nah, karena darahnya hampir pasti asam kental gitu ya. Nah, apalagi yang di telapak tadi yang karena sistem pembuluh darahnya kecil-kecil ya, kalau sudah asam pekat ngendap di situ yang lama-lama menjadi buntu ya, membikin buntu. Nah, ini akhirnya menimbulkan resiko yang lebih lanjut gitu ya. Begitu juga gambaran pada mata. Jadi Mahtaker itu disusun dengan kebutuhan yang luar biasa cukup untuk kebutuhan tubuh kita ya. Mulai dari multivitamin, mulai dari multimineral, asam lemak ya, dan utamanya adalah antioksidan gitu ya. Antioksidan inilah yang sebagai lawan terhadap adanya radikal bebas. Ya, jadi ada lutein, zeaxanthin ya. Terus ada juga yang banyak lagi zat aktif yang lain, karotenoid yang sifatnya bagus sekali untuk mata kita khususnya. Ini kalau dikonsumsi secara teratur, apalagi terhadap kondisi-kondisi tertentu yang sudah boleh dikatakan sekarang terjadi sakit, maka ini sangat membantu. Ya semuanya pasti juga akan terjadi proses gitu ya. Tetapi ketika kita punya harapan, ini tentu akan menjadi jauh lebih bagus buat kondisi tubuh kita. Baik, terima kasih. Satu lagi nih. Oke, siap. Mbak Hesti mau tanya gimana cara penggunaan bunga kitolot yang benar, direbus apa cukup direndam terus dipakai? Ya, kalau bunga kitolot itu cukup direndam. Ya, direndamnya bukan dengan air hangat, air dingin saja. Air dingin ya? Maksud saya air dingin itu air suhu ruangan biasa gitu Mbak Esti ya. Bukan air es ya. Yang penting airnya steril ya. Jadi zat aktif yang ada di bunga kitolot ketika kita tujukan untuk rendaman, ini kalau direbus dia hilang gitu ya. Jadi getahnya itu yang diambil Mbak Esti. Jadi ini yang dipakai bisa daunnya, bisa bunganya ya, atau kedua-duanya boleh ya. Ambil misalkan 1, 2 sampai 3 lembar, dicuci bersih, dipotong jadi 3 atau jadi 4, nanti direndam di air. Ya, terus ditambah bunganya juga boleh. Yang perlu diingat bahwa ketika kita membuat hal-hal yang sifatnya segar, basah ya, basah itu artinya metik langsung seperti itu, tidak perlu membuat dalam jumlah yang banyak. Yang diberikan untuk kebutuhan sehari itu habis gitu ya. Jadi kalau misalkan ngerendamnya 1 gelas, kira-kira dipakai sehari, syukur-syukur kalau sekali pakai Mbak Esti. Jadi untuk ngerambang mata taruh di gelas mata, untuk kanan kiri nanti dipakai mengulangi lagi, kira-kira habis gitu saja, lebih enak. Berapa lama ngerendamnya? Kira-kira direndam kurang lebih selama 1 jam gitu ya. Air bersih, nanti daun atau bunganya direndam, ditutup, setelah itu baru dipakai gitu. Nah, berbeda dengan pemakaian yang sifatnya ekstraksi ya. Jadi kalau sifat-sifat ekstraksi itu bisa dilakukan dalam jumlah yang banyak karena dia bisa menjadi tahan gitu ya. Jadi setiap terjadinya percampuran itu sangat memungkinkan terjadinya reaksi kimia gitu ya. Baik itu
punya manfaat atau tidak gitu ya. Nah, tentunya kalau direndam lama, wes aku tak gawe sing akeh nanti untuk beberapa hari, tentu ada kontaminasi ya ini gitu. Ya. Sehingga kemanfaatannya kurang gitu loh. Eman-eman kan, saya udah pakai tiap hari tiba salah gitu loh ya. Ya, itu ya. Semoga ini menjadi pemahaman. Apapun itu termasuk juga untuk yang diminum gitu ya. Kalau cara buatnya adalah dengan cara yang segar. Petik langsung, rebus itu harusnya sekali pakai paling lama sehari itu langsung habis. Sudah selesai gitu. Habis. Jadi ada hal yang saya mengingatkan saja ya. Artinya hal-hal yang terjadi karena dampak dari sakit yang lain, ketika kita mengkonsumsi, katakanlah contoh yang real ini mata ya, kondisinya sudah lebih bagus, ini sebaiknya memang tidak langsung dipotong, dihentikan. Gitu. Kenapa? Ini bukan bentuk ketergantungan, bukan, tetapi panjenengan dalam tahapan pemeliharaan. Ya. Karena faktor pencetusnya ada, sudah ada gitu loh ya. Jadi nanti minumnya misalkan 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu tidak ada masalah karena memang kebutuhannya sudah berbeda gitu loh ya. Dan sebenarnya kemanfaatan dari Mahtaker itu juga membantu untuk meningkatkan regenerasi sel, termasuk sel beta pankreas itu. Antioksidannya itu loh Mbak Esti yang kuat sekali ya. Dan ini bangga sekali kita punya Mahtaker sehingga banyak orang yang terbantu kaitannya dengan gangguan-gangguan utamanya pada gangguan mata, minus, glukoma, katarak ya. Mungkin juga diabetik retinopati, ablasio ya. Meskipun dengan rentang waktu yang berbeda-beda gitu ya. Kira-kira begitu Mbak Esti. Ya, terima kasih panjang sekali hari ini. Alhamdulillah. Semoga semuanya terbantu, punya solusi, harapan yang lebih baik dan jangan lupa tetap harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar semua yang kita harapkan itu dikabulkan. Gitu Mbak Esti. Terima kasih. Matur suwun, kurang lebih saya mohon maaf. Insyaallah ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.